Baik, Ibu, ini nanti saya mohon partisipasinya ya, karena nanti saya tidak nge-share soal dulu di grup seperti Ibu yang lain, jadi nanti kita langsung diskusi saja, supaya nanti hidup suasananya, nanti mohon partisipasinya, masing-masing soal Ibu nanti untuk aktif menjawab di kolom chat ya Bu ya, misalkan soal nomor 1, nanti ibu-ibu masing-masing, misalkan saya beri waktu kesempatan untuk menjawab, nanti mohon masing-masing ngetik di chat, misalkan A, B, C, apa D atau E, begitu ya Bu ya, supaya nanti saya tahu siapa yang sedang on, siapa yang tidak begitu ya. Tapi enggak apa-apa, misalkan ibu-ibu ada yang sedang terkendala, misalkan ada partus atau kerja, karena ini Zoom-nya juga direkam, nanti insya Allah akan diberikan ke ibu-ibu. Namun untuk bimbel hari ini akan lebih efektif apabila ibu-ibu semua saling aktif ya Bu ya, dalam mengikuti kegiatan ini secara langsung. Baik, masih semangat Ibu? Masih, Bu. Masih Bu. Masih semangat ya, baik. Meskipun off cam enggak apa-apa Bu. Barangkali ada yang memang masih bekerja ya. Mohon izin saya share screen. Apakah terlihat Bu untuk soalnya? Untuk layarnya? Terlihat ya Bu ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi untuk topik yang terakhir pada hari ini, kita akan membahas mengenai soal kasus uji kompetensi profesi bidan dengan topik asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah, Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri ya, barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya Bu Brivian. Mungkin kemarin ada yang lupa atau belum kenal ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya Bu ya. Nah, sebelum masuk ke soal, saya perkenalkan ke ibu-ibu terlebih dahulu tentang tips dan trik ya Bu, untuk mengerjakan soal UKOM. Karena untuk mengerjakan soal UKOM ini perlu trik. Jadi, Ibu pinter saja, punya pengalaman yang banyak saja, ini saya rasa masih belum cukup Bu. Dengan adanya trik ini, saya harapkan ibu-ibu bisa mengerjakan dengan efektif dan efisien, dan juga bisa memperoleh hasil yang maksimal ya Bu. Nah, ada 3 kunci yang Ibu harus tahu dalam mengerjakan soal UKOM. Karena soal UKOM itu nanti Ibu akan mengerjakan 180 soal dalam waktu 180 menit. Jadi kalau di rata-rata satu soal itu 1 menit ya Bu. Ya, barangkali ada yang satu soal kurang dari 1 menit, itu soal yang mudah. Tapi untuk soal yang sulit, ya bisa jadi lebih dari 1 menit. Jadi kalau di rata-rata 1 menit. Nah, untuk kunci yang Ibu harus tahu, 3 tadi. Yang pertama adalah dari setiap bagian soal dari UKOM itu pasti ada 3 bagian, Bu. Yang pertama adalah vignette ya, Bu ya. Vignette itu Ibu bisa lihat di soal ini ya Bu ya. Jadi yang saya warna atas itu ya. Nah, vignette itu terdiri dari informasi umum, kemudian setting tempat, tujuan kedatangan, hasil anamnesa, dan juga hasil pemeriksaan. Nah, dari vignette itu, Ibu mohon dicari mana yang menjadi kata kunci. Jadi Ibu tidak perlu membaca semuanya di bolan-balen ya, diulang-ulang gitu. Jadi cukup mencari kata kunci dari vignette Bu. Contoh misalnya, seorang bayi perempuan umur 5 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam, ya, hasil anamnesa riwayat persalinan ditolong dukun, bayi malas menyusu dan rewel, hasil pemeriksaan itu ada ya Bu. Nah, jadi yang menjadi informasi umum di sini apa Bu? Jadi informasi umumnya adalah seorang bayi perempuan ya. Kemudian setting tempatnya. Setting tempatnya di mana Bu? Jadi di puskesmas. Jadi Ibu harus tahu. Kemudian tujuan kedatangannya apa? Tujuan kedatangannya adalah ibunya membawa anaknya ya dengan keluhan demam. Kemudian hasil anamnesisnya ya ditolong dukun riwayat persalinan, bayi malas menyusu dan rewel. Sedangkan hasil pemeriksaan adalah denyut jantung 110 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernafasan ya Bu, 50 nadi ya 50 kali per menit, tali pusat basah dan juga merah dan berbau. Nah,
Ibu cari kata kuncinya di situ. Nanti akan ketemu mana yang Ibu harus fokus sehingga itu nanti bisa untuk menjawab pertanyaan. Itu bagian yang pertama, Bu. Kemudian bagian yang kedua ini adalah lead in. Lead in ini adalah pertanyaan. Jadi pasti berupa kata tanya. Jadi kata tanyanya apa, Bu? Yaitu apa tata laksana utama pada kasus tersebut. Nah, ini lead in ini sebagai kata kunci dan sebaiknya Ibu baca yang pertama kali sebelum Ibu membaca soal. Kenapa? Karena kalau kita baca soal terlalu panjang, tapi ternyata pertanyaannya adalah simple, Bu. Jadi barangkali pertanyaannya itu tidak harus membaca semua soal, tapi Ibu sudah bisa menjawab tanpa membaca semua soal itu. Makanya kenapa lead in ini harus dibaca terlebih dahulu ya Bu ya. Ini sebagai kata kunci yang utama. Kemudian di sana juga di bawahnya ada 5 opsi jawaban di mana Ibu harus memilih satu jawaban yang benar. Sedangkan 4 opsi yang lain ini adalah sebagai distraktor. Distraktor ini sifatnya mirip, Bu. Mirip dengan jawaban yang benar. Jadi Ibu harus memilih salah satunya dan memang kalau dibaca-baca itu bisa jadi semuanya hampir-hampir benar ya, Bu. Tapi kembali lagi ke kata kunci. Apa pertanyaannya? Misalkan ada kata kunci, apa tata laksana utama, misalnya ya, dengan apa langkah selanjutnya, itu sudah berbeda Bu jawabannya. Jadi bisa jadi A, B, C, D, E benar, tapi yang menjadi kata kunci adalah lead in yang ada di pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya tata laksana utama, nah ini akan berbeda jawabannya dengan langkah selanjutnya. Nah, kita cari dulu ya Bu, ya ini saya beri contoh dulu ya untuk soal yang pertama. Nah, dari soal yang pertama ini sudah saya berikan warna Ibu. Jadi puskesmas ini saya warna karena puskesmas ini adalah sebagai kata kunci, ya. Jadi setting di mana kita melakukan pelayanan ini adalah kata kuncinya, Bu. Karena untuk melakukan penata laksanaan kasus tersebut, apabila Ibu ada di puskesmas, dengan Ibu ada di TPMB, dengan Ibu ada di rumah sakit, ini berbeda. Sehingga untuk setting tempat ini menjadi kata kunci ya Bu ya. Ini harus Ibu pegang. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah riwayat persalinan di Tolong Dukun. Kemudian suhunya 38 derajat Celcius, artinya bayi tersebut mengalami demam ya Bu ya. Kemudian tali pusat tampak basah, merah dan berbau. Nah, itu sebagai kata kunci. Nah, kata kunci selanjutnya itu pasti adalah pertanyaan atau lead in tadi. Jadi tata laksana utama. Nah, Ibu-ibu saya beri waktu 30 detik ya, Bu ya. Dari kelima tata laksana ini, kira-kira Ibu menjawab A, B, C, D, atau E, Bu. Sudah saya beritahu untuk kata kuncinya ya, Bu ya. Silahkan ditulis di kolom komentar, Ibu. Nanti kita bahas langsung setelah ini. Silahkan. Saya beri waktu 30 detik ya, Bu ya. Baik. Ada yang belum menjawab ya? Ada yang sudah menjawab ya. Jawabannya macam-macam ya. Ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nggak apa-apa, Bu. Ini kan namanya masih belajar ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Ada yang mau jawab lagi? Nah, kita bahas ya, Bu ya. Kita bahas untuk soalnya. Jadi apa tata laksana utama pada kasus tersebut? Jadi pertanyaan tata laksana utama ya Bu ya. Yang pertama kolaborasi untuk pemberian antibiotik, yang kedua rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, yang ketiga adalah KIE untuk melanjutkan pemberian ASI eksklusif, yang keempat pemberian alkohol dan betadin, dan yang terakhir adalah pemberian obat penurun demam. Nah, kita akan membahas
Nah, jadi jawabannya apa, Bu? Nah, tadi banyak yang menjawab A juga ya. Betul, jawabannya adalah A. Kenapa, Bu? Nah, kita lihat di kata kunci. Tadi kata kuncinya kan riwayat persalinan ditolong oleh dukun, ya, Bu ya. Kemudian anak juga mengalami demam. Berarti kan ada tanda-tanda infeksi, apalagi tali pusatnya nampak basah, merah, dan berbau. Jadi itu adalah menjadi tata laksana utama ya Bu untuk melakukan kolaborasi pemberian antibiotik. Kenapa kolaborasi? Karena untuk lokasi ibu ini ada di puskesmas ya Bu. Nah, jadi untuk diagnosa anak ini mengalami infeksi daerah tali pusat atau omfalitis ya. Sehingga untuk penata laksanaan utama ini adalah pemberian antibiotik di mana antibiotik ini sebagai anti mikroba ya, dapat membunuh bakteri gram positif, gram negatif, dan juga bakteri anaerob ya. Nah, siapa yang betul Bu? Tadi berarti mayoritas betul ya Bu? Mayoritas menjawab A, yang menjawab B, E, C. Nah, ini nggak apa-apa ya, masih ada pertanyaan selanjutnya. Kita bahas pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya, soal nomor 2 Ibu, saya bacakan. Ibu nanti mohon ada yang menjawab ya. Nanti saya tunjuk satu orang. Ibu menentukan mana yang menjadi kata kunci di vignette dan juga lead in Bu beserta dengan jawabannya. Nanti saya pilih ya. Saya bacakan dulu. Seorang anak perempuan umur 20 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan rutin. Hasil anamnese, anak makan nasi tim 1 sampai 2 kali sehari dan lebih banyak minum susu formula. Hasil pemeriksaan lingkar kepala 41 cm, berat badan 13 kilogram, panjang badan 80 cm, anak mampu berjalan dan mampu mengucapkan 2 sampai 3 kata. Bidan kemudian menuliskan hasil pengukuran lingkar kepala pada grafik dan titik itu kalau di kurva itu min 2 standar deviasi. Nah, apa tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, coba saya pilih satu orang ya. Ibu-ibu yang lain menjawab dulu aja. Saya beri waktu 30 detik. Nanti saya pilih satu orang untuk menjelaskan. Silakan dijawab dulu. Silakan dijawab. Masih satu orang yang menjawab. Masih satu orang yang menjawab. Yang lainnya bingung atau bagaimana? Oke, saya tunjuk ya. Untuk menjawab eh ini Bu Fafi Ruyani. Ada? Ada, Bu. Baik, Bu Fafi silahkan. Menurut Ibu, mana yang menjadi kata kunci dan jawabannya apa, Ibu? Jawaban saya A, Bu. Usia 20 bulan dengan lingkar kepala 41, BB 13, panjang 80. Yang termasuk min 2, Bu. Kurvanya. Jawabannya apa, Bu? A. Berikan pujian kepada Ibu ibu dan anak. memberikan pujian ya, Bu. Kurvanya min 2 standar deviasi ya, Bu. Baik. Ada yang punya jawaban lain? Ini ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab A ya. Berarti jawabannya macam-macam ya, masih variasi ya, Ibu-ibu. Ada semuanya Iya. opsi dijawab. Oke, baik. Gak apa-apa, Bu.
Ini refreshing ya. Nah, makanya pentingnya menemukan kata kunci di sini ya, Bu ya. Kenapa penting Iya. menemukan kata kunci? Saya berikan contoh ya, Bu ya, nggak apa-apa. Nah, yang saya kasih warna ini adalah kata kunci. Jadi Ibu yang dilihat pertama jangan soalnya, tapi pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa? Apa tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi tindakan yang tepat ya, Bu, di sini sebagai kata kunci. Nah, untuk kata kunci berikutnya adalah usia 20 bulan. Nah, 20 bulan di posyandu. Kemudian kata kunci berikutnya adalah mampu mengucapkan 2 sampai 3 kata. Kira-kira kalau 20 bulan bisa mengucapkan 2 sampai 3 kata, normal nggak, Bu? 20 bulan mampu mengucapkan 2 sampai 3 kata. Normal nggak, Bu, kira-kira? Tidak, Bu. Nah, tidak ya. Terus kemudian ketika ada keterangan Ibu berat badan, panjang badan, lingkar kepala, Ibu nggak usah bingung-bingung menghitung Z-score. Ibu langsung lihat saja kurvanya ada di mana, Bu. Kalau kurvanya ini berlaku untuk semua ya, Bu. Untuk BB per TB, BB per U, PB per TB, dan seterusnya. Kalau dia berada di range antara 2 sampai 2 standar deviasi itu pasti normal. Kalau kurang dari -2 standar deviasi itu kurang ya Bu, tidak normal. Atau kalau lebih dari +2 standar deviasi ini juga tidak normal. Nah, kalau di dalam kasus ini kurvanya berapa Bu? Di bawah -2 standar deviasi. Berarti kalau di bawah -2 standar deviasi normal nggak Bu? Ini tanpa menghitung berat badan, lingkar kepala, panjang badan ya Bu. Nah, artinya di bawah -2 standar deviasi ini adalah sebagai kata kunci Ibu. Jadi Ibu nggak perlu membuang-buang waktu untuk menghitung apakah berat badan, panjang badannya normal atau tidak. Karena sudah ada hasil kurvanya ya. Nah, berarti kalau ada masalah ya, berarti masalahnya di mana, Bu? Di perkembangan, karena usia 20 bulan mampu mengucapkan 2 sampai 3 kata. Kemudian lingkar kepalanya juga di bawah -2 standar deviasi. Berarti tindakan yang tepat apa, Bu? Kira-kira kalau dipuji tepat nggak? Ibu bagus. Tidak, Nah, nggak konseling tepat ya, Bu. perkembangan Nah, anak. kira-kira apa, Bu? Tidak, Bu. Konseling Ini, perkembangan nah, anak. Ibu jangan lupa, ini posisi di posyandu, Ibu. Nah, tadi posyandu kan sebagai kata kunci. Nah, kalau Kunci. posisi di posyandu berarti tindakan yang tepat apa, Bu? Konseling. Apakah dengan konseling saja cukup, Bu? Karena ini perkembangannya sudah terlambat loh, Bu ya, sangat terlambat. 20 bulan 2 sampai 3 kata. Apalagi hasil lingkar kepalanya -2 di bawah -2 standar deviasi. Maka yang dilakukan adalah merujuk ke rumah sakit ya, Bu Rumah ya. sakit. Iya, karena posisi di posyandu, Ibu. Nah, jadi pada kasus tersebut anak ini kemungkinan mengalami mikrosefali ya karena kepalanya di bawah -2 standar deviasi dan karena usia 20 bulan masih hanya bisa mengucapkan 2 sampai 3 kata, maka kategorinya adalah keterlambatan dalam berbahasa ya atau kemungkinan ada speech delay. Jadi diperlukan penanganan lebih lanjut di mana itu bisa dilakukan di rumah sakit, Rumah di sakit. di poli tumbuh kembang untuk keterlambatan berbicaranya, kemudian memerlukan kolaborasi dengan spesialis anak ya Bu, terutama spesialis anak yang tumbuh kembang ini untuk mikrosefalinya, ya, karena di puskesmas juga tidak bisa, jadi harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi jawabannya apa Bu? Yang benar ya. Berapa Bu yang benar? Soal nomor 2. Berapa orang? Nggak ada yang benar ya Bu ya? Ada. Nah, baik. Nggak apa-apa Bu, semangat. Nah, kita lanjut soal nomor 3 ya Bu ya. Nah, soal nomor 3 Ibu, silahkan dijawab dalam waktu 30 detik ya Bu. Saya sambil membaca, saya bantu baca. Seorang anak laki-laki umur 18 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, anak sehat tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 12 kg, panjang badan 85 cm, suhu 36,9 derajat Celcius. Kemudian untuk pernafasannya 28 kali per menit. Nah, hasil jawaban iya pada KPSP ini adalah sejumlah 8. Nah, apa interpretasi dari hasil KPSP yang dilakukan bidan?
Silahkan dijawab Ibu di kolom komentar ya. 30 detik Ibu waktunya, silahkan. Ayo Ibu, silahkan dijawab. Belum ada yang menjawab. Oh, sudah ada yang menjawab ya? Satu Ibu. orang. Yang lain? Ayo Ibu, 10 detik lagi. Saya tambahkan waktunya. Oke, rata-rata menjawab B ya Bu ya. B itu adalah anak mengalami pertumbuhan normal. Oh, ada yang jawab D juga. Anak mengalami perkembangan yang meragukan. Baik. Oke, berarti ada antara B sama D ya Bu ya. Ini jawabannya nggak ada yang jawab A atau C, E. Oke, Ibu. Nah, kita cari kata kunci. Saya tunjuk satu orang dulu ya Bu untuk menjelaskan kata kunci dan juga jawaban. Ibu Rahmawati Tuharia ada, silahkan. Ada Ibu. Silahkan Ibu Rahmawati untuk membantu ya mencari kata kunci dan juga jawabannya Ibu. Silahkan. Kata kuncinya itu usia anak, terus hasil pemeriksaannya Ibu. Hasil pemeriksaan. Jadi apa lagi? Posyandu. Hasil penelitian itu hasil penimbangan hasil pemeriksaan itu. Itu aja Ibu. Dan Nah, hasil untuk penimbangannya Ibu. Nih. Baik. Kemudian untuk jawabannya apa Ibu? B Bu B. Ibu, anak mengalami pertumbuhan normal ya. Iya Ibu. Baik. Terima kasih ya Bu Rahmawati. Iya, Kita Ibu. bahas ya Ibu. Iya. Nah, kita cari Ibu ketika membaca ini yang dibaca soal dulu atau pertanyaan dulu Bu? Pertanyaannya duluan Bu. Nah, biasakan baca pertanyaannya dulu ya Bu ya. Nah, Iya. pertanyaannya apa Bu? Apa interpretasi dari hasil KPSP Bu? KPSP. Nah, apa interpretasi hasil KPSP? Berarti Ibu perlu nggak kira-kira membaca berat badannya berapa, panjang badannya berapa, suhunya berapa? Ini perlu nggak Bu kira-kira Bu? Kalau KPSP Bu? Perlu nggak Bu? Saya tanya. Enggak ya Bu? Iya. Nah, makanya itulah pentingnya kenapa kita membaca pertanyaannya dulu. Nah, karena yang ditanyakan hanya interpretasi dari KPSP Bu. Berarti yang kita baca hanya usianya ya Bu, 18 bulan. Nah, kemudian KPSP-nya jumlahnya 8. Itu aja Bu. Loh, berarti kalau 8 itu masuk pertumbuhan apa, perkembangan apa? Karena KPSP itu kan eh, untuk penilaian perkembangan ya Bu, bukan pertumbuhan. Nah, berarti jawabannya adalah D, yaitu anak mengalami perkembangan yang meragukan. Kenapa, Bu? Kalau anak mengalami perkembangan yang normal, itu KPSP-nya ada di range antara 9 sampai 10. Itu normal, Bu. Iya. Kalau meragukan, itu di antara range 7 sampai 8. Itu baru meragukan. Kita curiga ada kemungkinan penyimpangan ya, masih kemungkinan. Makanya kalau meragukan kan diminta untuk kembali lagi 2 minggu lagi, kemudian distimulasi terlebih dahulu ya Bu. Nah, maka jawabannya yang benar D ya Bu ya. Anak mengalami perkembangan yang meragukan karena nilai KPSP-nya adalah 8. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Makanya kenapa Ibu tidak perlu membaca semua
semua. Karena untuk tahu interpretasi dari KPSP ini tidak perlu Ibu tahu berat badannya berapa, panjang badannya berapa, suhunya berapa. Cukup dengan mengetahui berapa hasil jawaban iya pada KPSP gitu ya Bu ya. Oke, baik. Ada yang betul ya tadi ya? Oke, meskipun bukan mayoritas jawaban yang betul. Sulit nggak Bu kira-kira Bu? Kak, Bu. Mengecoh ya? Ada yang Ya, mengecoh ya? membingungkan. Nah, tapi jawabannya kan Ibu jelas ya, clear ya maksudnya setelah dijelaskan ya. Ya Bu, Oke, jelas. baik. Nah, kita lanjut soal nomor 4 ya Ibu. Nah, silahkan saya bantu baca, habis itu dijawab dalam waktu 30 detik. Soal yang keempat adalah seorang bayi laki-laki umur 13 bulan dibawa ke puskesmas dengan keluhan mencret 2 hari yang lalu. Anamnesis bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Kemudian hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 9 kg, panjang badan 75 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 34 kali per menit, mata cekung, turgor kulit kembali cepat. Nah, kemudian apa rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Silahkan dijawab Ibu di kolom chat ya. Silakan Ibu dijawab. Nah, ini sudah banyak yang menjawab ya. Ada yang E, Bu, pemberian oralit. mayoritas E ya. Mayoritas menjawab E. Baik. Saya boleh dengarkan suaranya Ibu Luvita Agustina Wulandari. Silahkan dijelaskan ya, mana kata kunci dan juga jawabannya. Baik Ibu, kata kuncinya keluhannya mencret. Kemudian, apalagi? Tidak ada darah dalam tinja. Hasil pemeriksaannya umur Masih bingung menentukan kata kunci? Oke, jawabannya apa? Ibu, pemberian oralit. Pemberian oralit. Oke, baik. Sama dengan yang lainnya, mayoritas jawab E ya. Baik, kita bahas untuk soal nomor 4. Nah, jadi kita baca soalnya dulu. Apa rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi ini rencana asuhan. Nah, kata kunci yang pertama adalah tempatnya, jangan lupa, yaitu di puskesmas. Kemudian keluhannya adalah mencret sejak 2 hari yang lalu. Ya. Kemudian minum banyak. Nah, minum banyak ini adalah sebagai kata kunci. Nah, kenapa kata kuncinya minum banyak? Kalau minum banyak berarti kondisinya bagus apa tidak? Bagus. Bagus, Bu. Masa, Bu? Kalau mencret, kemudian ini ada dehidrasi apa tidak? Kulit kembali cepat ya, minum banyak, bagus nggak? Nah, kita lihat ya. Tidak dehidrasi, Bu. Belum itu obat sedikit turgor kulit baik. Nah, jawabannya betul ya, Bu. Jawabannya adalah pemberian oralit. Ya, betul. Berarti bagus semua. Oralit itu untuk menghentikan, toh? Kalau zin itu untuk mengobati.
Baik, berarti kalau kita lihat di MTBS ya Bu, ini bagan MTBS, ada klasifikasi untuk dehidrasi berat, diare dengan dehidrasi berat, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, dan diare tanpa dehidrasi. Kalau dilihat dari si Burhan tambah dia tanda berapa juta gejala, itu? ini Kan adalah kan 3.600.000 toh? diare, tapi dengan Pintar, dehidrasi yang ringan atau sedang ya Bu ya. Ih, si mana boleh tahu kasih pare. Pak Si Bagas Burhan yang itu boleh berapa? dibantu ini. Tante Manda. Mute. Tuh orang jalan-jalan tadi tuh. Yang kayak ini. Saya mute kok nggak bisa ya. Ibu ada yang bocor Bu? Simper dulu. Simpan itu sesuai Rahmawati ini. bocor ya suaranya. Mau di mute. Bu Rahmawati bocor suaranya. Oke. Nah, kita bahas ya, Bu. Nah, kalau di MTBS itu ya, ini masuk diare tapi dengan dehidrasi ringan atau sedang. Ibu jangan sampai tertipu ya, Bu. Kalau ada bayi, kalau dia mengalami diare, tapi dia minumnya lahap, itu bukan berarti dia bagus, Bu. Justru itu mengalami dehidrasi. Karena kalau orang dehidrasi itu kan pasti dia minta minum terus ya, Bu ya. Nah, meskipun dehidrasinya ini masih dalam kategori dehidrasi yang ringan atau sedang. Justru kalau dehidrasi berat itu justru malah malaise ya Bu, tidak bisa minum, tidak mau minum. Nah, jadi kalau untuk penata laksanaan diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, itu betul ya Bu, menggunakan rencana terapi B atau menggunakan oralit ya. Oke, baik, sudah bagus ya Bu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, silahkan saya bantu baca, Ibu menjawab dalam waktu 30 detik ya. Seorang bayi laki-laki umur 15 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, batuk, pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan berat badan 10 kg. Panjang badan 78 cm, suhu 37,8 derajat Celcius, pernafasan 34 kali per menit, tidak ada ruam, mata tidak merah, terdapat pembengkakan di leher sebelah kanan, tidak ada luka pada mulut. Nah, kira-kira apa penyebab terjadi pembengkakan di leher pada kasus tersebut, Ibu? Silahkan dijawab berdasarkan kata kunci yang Ibu temukan. Kalau sudah, Ibu jawab di chat di kolom komentar ya, Bu ya. Nah, silahkan dijawab. Belum ada yang menjawab. Nah, ada yang sudah menjawab, Ibu. Silahkan yang lain ikut menjawab ya. Nah, saya boleh minta bantuannya Bu Arista Istiarsih untuk menjelaskan ya bagaimana kata kunci yang ditemukan apa dan juga jawabannya apa, silahkan. Ini Bu ada demam, terus ada bengkak di sebelah kanan leher. Bengkak sama demam Bu. Baik, Terus jawabannya tidak apa berarti? Parotis, kelenjar parotis. Kelenjar parotis. Baik, untuk yang lain jawabannya apa? Mayoritas menjawab C ya, ini sama ya jawabannya. Kebanyakan sama karena bisa melihat jawaban temannya ya, enggak apa-apa. Kita bahas ya Bu ya, mulai dari kata kunci yang pertama, yaitu adalah pertanyaan. Jadi pertanyaannya jelas Bu, apa penyebab terjadinya pembengkakan di leher?
ya. Berarti kata kunci yang kita tidak perlu umur anak dan seterusnya ya Bu, karena langsung penyebab pembengkakannya. Jadi untuk kata kuncinya adalah puskesmas ini sebagai setting tempat, kemudian demam. Jadi bengkak di leher disertai demam dan juga batuk pilek ya Bu ya. Nah, batuk pilek ini sebagai kata kunci. Ibu pernah apa tidak ketika batuk pilek kemudian lehernya membengkak? Pernah nggak Bu? Pernah apa tidak? Pernah, Nah, Ibu. kira-kira kalau batuk pilek kemudian di leher itu bengkak ya di salah satu sisi, ini sisi sebelah kanan, kira-kira apa Bu? Terjadi pembesaran apa Bu? Kelenjar tiroid. Tiroid, Bu. Masa tiroid? Karotis ya, Bu. Kebalik. Nah, jawabannya adalah pembesaran kelenjar limfe, Ibu. Ya, Info. kelenjar limfe itu adalah kelenjar getah bening ya, Bu ya. Di mana kelenjar limfe ini adalah kelenjar yang fungsinya adalah sebagai sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan infeksi. Jadi Ibu pernah ya tadi kalau flu, kemudian demam, itu tiba-tiba lehernya kok bengkak. Nah, itu berarti yang bengkak adalah kelenjar limfenya Bu. Jadi bukan parotitis. Kalau parotitis kan gondongan ya Bu ya, kelenjar ludahnya yang membengkak. Kalau tiroid berarti kan terjadi masalah di tiroidnya. Pasti nanti ada hasil pemeriksaan tiroid ya Bu. Misalkan T4-nya, T5-nya, dan seterusnya. Ini kan nggak ada ya Bu ya. Nah ini masih fisiologis. Jadi untuk pembengkakannya adalah pembengkakan kelenjar limfe. Karena adanya batuk dan pilek ya. Itu kan infeksi ya Bu, ISPA ya, batuk pilek itu. Nah ini berarti jawabannya adalah B ya. Nggak ada yang benar ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 6. Saya bacakan. Seorang perempuan umur 6 bulan dibawa ibu ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis bayi sehat, tidak ada keluhan. ASI eksklusif, riwayat imunisasi sebelumnya adalah BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis 1-3. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 8 kg, panjang badan 65 cm, suhu 36,9 derajat Celcius, pernafasan 32 kali per menit. Kemudian jawaban iya pada KPSP adalah 9. Pertanyaannya pada umur berapa bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali perkembangannya? Silakan dijawab dalam waktu 30 detik. Nah, ini banyak yang sudah menjawab ya. Mayoritas jawabannya C ya. Ada yang menjawab selain C? Nah, Ibu ada yang menjawab A ya ternyata selain C di sini ya. Nah, kita lihat ya Bu ya, saya boleh dibantu untuk menjelaskan Bu Kiki Ayu Anggraini, silakan. P9, posyandu, Baik. Gimana Bu? Kata kuncinya apa? posyandu, KPSP 9, Iya. usia 6 bulan, Oke, baik. Kemudian jawabannya apa Ibu? 9 bulan. Jawabannya adalah apa? Oh, Berapa bulan? 9.
9 bulan. Baik, sama dengan mayoritas teman-teman ya. Baik, kita bahas ya Bu ya. Terima 9 kasih Bu bulan Kiki. Pak. Oke. Oke. Untuk kata kunci ya. Nah, kata kunci yang pertama adalah pertanyaannya ya Bu, lead in-nya. Jadi umur berapa bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali perkembangannya. Kira-kira kalau soalnya seperti itu, Ibu perlu tahu nggak Bu? Riwayat imunisasinya apa, berat badannya berapa, perlu tahu nggak Bu? Karena pertanyaannya terkait perkembangan. Nggak perlu tahu ya Bu ya, jadi langsung di skip aja, Ibu langsung ke kata kuncinya. Nah, kemudian, sebentar Ibu. Nah, Ibu, berarti Ibu ini umurnya adalah 6 bulan. Ini sebagai kata kunci. Ya, selain jadwal kembali tadi. Nah, kalau untuk KPSP 9 ini normal nggak, Bu? Normal ya. Berarti umur 6 bulan dengan KPSP yang normal. Berarti kalau KPSP-nya normal dijadwalkan kembali berapa bulan lagi, Bu? Kalau di KPSP perkembangan 9. 3 bulan kemudian ya Bu ya. Berarti jawabannya adalah C, umur 9 bulan. Jadi untuk KPSP ini kan screening rutin yang memang dilakukan di Vaskes dasar ya Bu. Nah kalau pada anak usia kurang dari 24 bulan ini rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah kalau usianya 24 sampai 72 bulan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah oleh karena itu setelah 6 bulan dilakukan karena hasilnya normal maka kembali lagi pada usia 9 bulan. Jadi jawabannya adalah C ya Bu ya. Oke, mayoritas betul ya Bu? Oke, bagus. Nah, kita lanjut soal nomor 7 Ibu. Nah, saya bantu membaca. Seorang bayi perempuan umur 1 bulan 6 hari dibawa ibunya ke TPMB untuk melakukan imunisasi. Nah, hasil anamnesis riwayat imunisasi sebelumnya adalah hepatitis B. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, berat badan 4,1 kg, panjang badan 52 cm, dan suhu adalah 36,8 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah apa kemungkinan KIPI yang dapat terjadi pada bayi tersebut berdasarkan jenis vaksin yang akan diberikan? Ya, silakan Ibu jawab di chat ya Bu dalam waktu 30 detik. Nah, ini temannya sudah ada yang menjawab ya, Bu ya. Oke, yang lainnya silahkan dijawab. Oke, saya boleh minta bantuannya yang belum jawab Bu Mawarlian untuk menjawab, silahkan. Baik, Ibu. Hepatitis Mulai B. dari kata kuncinya ya. Untuk kata kuncinya di TPMB, Bu. Terus, apalagi? Sama riwayat imunisasinya. Sama keadaan umumnya, Bu. Baik. Oke. Baik, jawabannya adalah? Jawabannya A, Bu. Daerah bekas suntikan muncul papula. Oke, sesuai dengan jawaban mayoritas dari ada yang A, ada yang C. Oh, A semua ya. Ada yang C. Oh, A semua ya ini jawabannya. Oke, baik. Nah, baik ya Bu, kita bahas ya. Mulai dari kata kunci. Berarti usianya 1 bulan 6 hari. Ya, kita mulai dari pertanyaannya dulu ya. Mohon maaf. Jadi pertanyaannya adalah kemungkinan KIPI. Ya, KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu imunisasi apa yang didapat oleh anak tersebut. Karena riwayat imunisasi sebelumnya adalah hepatitis B, maka imunisasi yang akan didapat ini apa Bu kira-kira? Imunisasinya.
BCG. Nah, imunisasinya adalah BCG, sesuai dengan usianya juga ya, 1 bulan 6 hari. Nah, jadi kalau BCG, kemungkinan KIPI-nya adalah, betul ya Bu ya, kemungkinan daerah bekas suntikan akan muncul papula atau bisul kecil ya di area bekas suntikannya. Oke. Baik, ini pertanyaannya agak mengecoh tapi Ibu-ibu sudah mulai fokus, sudah mulai betul ya Bu ya, sudah bagus ini progres yang baik. Oke. Kita lanjut ya Bu ya untuk soal nomor 8. Soal nomor 8, seorang anak laki-laki umur 5 tahun 6 bulan datang bersama ibunya ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/60 mm raksa, nadi 80 kali per menit, ya, pernafasan 30 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Anak tampak aktif dan dapat berkomunikasi 2 arah. Nah, apa stimulasi yang tepat diberikan pada anak tersebut? Silakan Ibu jawab dalam 30 detik ke depan ya Bu, di kolom chat. Silahkan dijawab, yang lain masih ada 1 orang yang menjawab. Oke, saya boleh minta bantuannya Bu Raudatul Jannah untuk mencari kata kunci dan juga jawabannya, silahkan. Usia 5 tahun 6 bulan di posyandu. Terus Apalagi Bu? Kata kuncinya itu saja. Jawabannya apa Ibu? Ibu. Anak tampak aktif dan berkomunikasi 2 Ya, arah. oke. Oke, buat anak mengajukan pertanyaan. Yang lain setuju sama atau ada yang berbeda? Yang Setuju. berbeda bisa menulis di chat. Oke, baik. Ini rata-rata jawabannya kalau satu apa, yang lain sama ya. Oke, Bu. Nah, kita lihat ya Bu, yang jadi kata kunci. Nah, kita mulai dari pertanyaannya dulu. Jadi pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya adalah stimulasi yang tepat diberikan pada anak tersebut. Ya, berarti kita untuk memberikan stimulasi maka harus tahu umurnya ya Bu ya. Umurnya adalah 5 tahun 6 bulan. Lokasinya di posyandu ya. Untuk hasil TTV kita abaikan ya Bu, karena memang tidak ada kaitannya dengan stimulasi. Kemudian anak tanpa aktif dan dapat berkomunikasi 2 arah ini juga menjadi kata kunci ya, karena ini akan menentukan stimulasi selanjutnya apa Bu. Nah, dari situ kita kan tahu anak aktif dan berkomunikasi 2 arah ini kan bagian dari perkembangan. Nah, stimulasi ini kan menstimulasi perkembangan, maka anak dapat berkomunikasi 2 arah ini adalah sebagai kata kunci juga. Maka jawabannya yang benar adalah D ya Bu ya, ajari anak untuk membandingkan ukuran besar kecil sedikit banyak ya Bu. Bukan A untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa? Nah, kalau kita menstimulasi anak untuk mengajukan pertanyaan, ini merupakan stimulasi pada anak usia 2-4 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun 6 bulan ya ini tidak perlu dibuat untuk mengajukan pertanyaan karena anak pun juga bisa berkomunikasi 2 arah. Jadi komunikasi 2 arah kan diajak ngobrol sudah bisa, Bu. Jadi tidak perlu lagi kita ajukan ajari anak untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian menggantung benda berwarna dan berbunyi ini juga
Terima kasih, Bu. Juga tidak tepat. Karena apa? Ini adalah stimulasi untuk anak usia 1-3 bulan. Minta anak mengamati benda kecil dan bergerak, ini adalah stimulasi untuk anak usia 3-6 bulan. Kalau tepuk tangan dan bersalaman, ini untuk stimulasi anak 6-9 bulan. Nah, jadi yang tepat adalah kita ajari anak untuk membandingkan mana besar, mana kecil, mana sedikit, mana yang banyak. Gitu ya, Bu ya. Jadi untuk stimulasi anak usia 5 tahun 6 bulan, nah seperti ini yang bisa Ibu baca sendiri nanti, mulai dari mengenalkan nama dan fungsi benda, kan sudah besar ya Bu anaknya ya. Kemudian saya rasa juga tidak ada delay atau keterlambatan dalam berbicara karena bisa berkomunikasi dua arah sehingga kita stimulasi sesuai dengan usianya ya. Oke, sampai di sini paham Ibu? Paham? Paham, Ibu. Oke, lanjut Bu, masih ada 2 pertanyaan. Oke, kita masuk soal nomor 9 ya Bu ya. Nah ini soal ini berkaitan dengan etika Ibu, tapi saya kaitkan dengan anak ya Bu ya. Kenapa? Karena Ibu nanti ketika UKOM, barangkali ada ibu-ibu yang sudah pernah UKOM, itu biasanya terselip ya Bu, di antara 180 soal, itu ada 1, 2, 3 atau beberapa itu dalam persentase yang kecil ya Bu, ini adalah soal etika. Kalau Ibu tahu, paling tidak kan sudah paling nggak bisa ya Bu ya, atau mungkin terpapar, atau ingat-ingatlah nanti ketika menjawab soal tentang etik. Nah, soalnya apa Bu? Saya bacakan ya. Yang pertama adalah seorang bayi laki-laki umur 1 bulan dikunjungi oleh bidan ke rumah. Jadi bidan memberikan konseling tentang imunisasi BCG yang akan direncanakan kepada bayi. Hasil anamnesis, bayi merupakan anak keempat, diberikan ASI eksklusif. Anak 1-3 ini tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 3.700 gram, suhu 36,7 derajat Celcius, dan pernafasan adalah 40 kali per menit. Nah, pertanyaannya adalah, apa tindakan pencegahan konflik etik yang tepat pada kasus tersebut, Ibu? Silahkan dijawab di kolom chat ya, Bu. Nah, ini ada yang menjawab A, ya. Yang lainnya silakan. Barangkali ada yang menjawab B, C, D, E. Oke, saya mohon bantuannya Bu Ayang Elhamida untuk menjelaskan ya dan mencari kata kunci dan jawabannya silakan. Ya Bu, untuk kata kuncinya di mana di sini umurnya 1 bulan, bidan mengunjungi ke rumah, terus memberikan konseling tentang imunisasi. Sedangkan untuk anak sebelumnya tidak pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Maka untuk tindakan pencegahannya yaitu persuasi. Nah, persuasi ya Bu ya. Baik. Rata-rata sama ya jawabannya A ya. Nggak ada yang jawab B, C, D, E? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Ayang. Saya perjelas lagi ya. Jadi kalau ibu-ibu tidak membaca soal, ibu tidak tahu bahwa soal ini adalah soal etik ya Bu ya. Makanya kenapa dibiasakan membaca soal dulu, baru ke narasinya atau vignette-nya tadi ya. Kenapa? Karena kalau nggak gitu Bu, Ibu sudah baca vignette, balik ke soal, dan setelah balik soal, Ibu pasti balik lagi ke vignette Bu, karena memastikan lagi dari pertanyaan itu mana yang benar. Makanya untuk mengefisiensikan waktu, Ibu lebih baik baca soalnya dulu, baru ke vignette-nya tadi ya. Nah, untuk kata kunci yaitu bidan memberikan konseling tentang imunisasi BCG. Ya, itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah anak 1-3 itu tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, Bu. Nah, karena ini anak keempat ya. Nah, berarti kemungkinan anak keempat ini diimunisasi nggak, Bu? Kalau anak 1-3 tidak diimunisasi? Tidak.
Kira-kira kemungkinannya diimunisasi nggak, Bu? Tidak, Bu. Tidak. Kemungkinannya enggak, Bu, karena anak 1 sampai ke 3 kan tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Nah, ini kan pasti ada kemungkinan konflik etik yang ada di sana, nggih. Nah, maka kita sebagai bidan melakukan tindakan pencegahan konflik etik ya. Jadi jawabannya di antara A, B, C, D, E ini adalah informed choice, Ibu. Jadi bukan persuasi ya, Bu ya. Kalau persuasi ini kita seperti mempersuasif. Jadi kalau kita sebagai bidan ini kan ada proses yang namanya informed choice ya, ada informed consent ya. Informed choice ini kita berikan sebelum kita memberikan. Nah, dengan informed choice ini kan ada proses kita menjelaskan kepada pasien ya. Kemudian nanti dijelaskan dulu misalkan kenapa kok anak 1 sampai ke 3 tidak diimunisasi? Barangkali orang tuanya tidak paham manfaat imunisasi ini apa. Kemudian bagaimana tata laksana caranya, kemudian bahan-bahannya apa. Jangan-jangan ada yang mempersepsikan imunisasi ini dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, misalkan karena kandungannya yang haram. Nah, ini kita jelaskan, Ibu. Nah, dengan memberikan informed choice itu, nanti pasien akan tahu, oh ternyata seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu, kemudian manfaatnya apa, kerugiannya apa, ternyata bahan-bahannya aman. Nah, ini dengan informed choice, ini sebagai bentuk upaya untuk pencegahan konflik etik, Bu. Jadi tidak hanya sekedar persuasi ya, Bu. Jadi Ibu bisa membedakan ya, Bu ya. Maksud saya antara bedanya persuasi dan informed choice. Kalau informed choice ini terarah, Bu ya. Iya. Kan Ibu biasanya kalau di lahan kan pasti informed choice dulu ya, Bu ya, sebelum informed consent. Ya kan? Apakah nanti informed consent-nya menolak dilakukan tindakan atau menyetujui dilakukan tindakan, paling tidak informed choice itu kan pasti diberikan gitu ya, Bu ya. Jadi tidak hanya persuasi ya. Persuasi itu ya seperti mempersuasif saja, beda ya, Bu ya. Oke. Nah, berarti nggak ada yang betul ya, Bu, jawabannya? Ya. Nggak ada yang menjawab informed choice ya. Oke, baik. Saya tambahkan satu soal lagi ya, Bu ya. Soal terakhir. Ini masih terkait soal etika juga ya, Bu. Karena barangkali Ibu-Ibu nanti ada yang keluar soalnya tentang etika. Seorang bayi perempuan umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan, ASI eksklusif, riwayat imunisasi BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B1-3. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 8 kg, panjang badan 65 cm, suhu 36,9 derajat Celcius, kemudian pernafasan 32 kali per menit, jawaban iya pada KPSP adalah 9. Kemudian bidan menyampaikan kondisi anak adalah normal. Nah, kira-kira prinsip etik yang terdapat di kasus tersebut apa, Bu? Nah, coba dijawab ya, Bu ya. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, dijawab di kolom komentar. Silahkan, Ibu. Nah, ada yang sudah menjawab. Yang lainnya silahkan dijawab. Oke. Baik. Saya boleh bantuannya Ibu Baira untuk membantu mencari kata kunci dan juga jawabannya. Silakan Ibu Ira. Apakah ada, Bu Ira? Ibu Ira ada? Boleh dijelaskan langsung, Bu? Di unmute? Atau sedang sibuk ya, Bu Ira? Oke, baik. Saya cari yang lain ya, Bu Indri Risnawati Lating. Apakah ada?
Oke, silahkan. Tidak ada juga. Salah nggak apa-apa ya, ini kan belajar, masih belajar ya. Bu Intan Nurin sudah ya tadi ya. Luvita Agustina, silahkan. Oh sudah belum ya? Sudah, Ibu. Oke, Bu Eka Puspita, silahkan. Silakan. Kok sudah nggak ada orang ya? Siapa yang mau menjawab yang terakhir? Bu Fitriana? Fitriana nih ada? Masih dinas ya? Atau yang bisa siapa? Bu Intan Nurin nggak apa-apa, balik lagi ya. Oke, silahkan. Umur 6 bulan, posyandu, KSPS-nya 9, kondisi anak normal. C, Bu. Oke, jawabannya C ya. Veracity. Veracity ini apa kira-kira? Veracity itu kejujuran. Nah, veracity itu kejujuran. Baik. Nah, mungkin bagi ibu-ibu yang sudah pernah UKOM, mungkin sudah terpapar dengan soal etik ya. Nah, bagi yang belum nanti mungkin bisa belajar, mungkin nggak memang porsinya nggak banyak ya etik ini. Tapi kalau misalkan panjenengan ini bisa menjawab, ini lumayan bisa nambah skornya. Tapi kalau misalnya tidak bisa menjawab, jangan sampai dikosongi ya. Paling tidak tetap harus diisi. Misalkan saya kok nggak bisa sama sekali ya, ini apa ya, nggak pernah belajar ini. Jangan sampai dikosongi, karena nanti kalau kosong rugi ya Bu ya. Jadi harus tetap diisi, entah benar entah salah. Pokoknya diisi dulu, kemudian diklik yang ragu-ragu. Jadi suatu saat bisa diulang. Tapi kalau misalkan ragu-ragunya nggak dihilangkan, itu tetap dianggap menjadi jawaban Ibu semua ya. Jadi tetap intinya harus diisi. Nah, baik. Kita cari kata kunci ya, Bu ya. Kata kunci yang pertama adalah prinsip etik. Nah, nanti coba Ibu baca, paling enggak 1 atau 2 kali Ibu harus pernah membaca tentang prinsip etik ya. Entah nanti keluar atau tidak, tapi kemarin beberapa ada yang keluar ya, Bu. Sehingga Ibu nanti paling enggak pernah mendengar apa itu ya. Jadi kalau mengira-ngira itu kemungkinannya benar gitu ya, Bu. Nah, untuk yang menjadi kata kunci selain prinsip etik ini adalah setting tempat, yaitu di posyandu ya. Kemudian tidak ada keluhan dan bidan menyampaikan kondisi anak normal. Nah, prinsip etiknya apa kira-kira? Nah, betul ya, Bu ya. Prinsip etiknya adalah veracity. Veracity ini adalah kejujuran. Nah, kita bahas satu-satu. Bedanya apa? Kalau otonomi ini adalah prinsip etik di mana bidan dapat membuat keputusan sendiri ya. Kemudian beneficence ini adalah artinya berbuat baik ya, Bu. Artinya adalah bidan ini dapat mencegah adanya kesalahan. Jadi misalkan ada yang misalkan ada yang mau memberikan injeksi gitu ya, Bu ya. Bagaimana tindakan supaya mencegah kesalahan, supaya tidak salah obatnya diberikan kepada pasien yang salah, supaya tidak dosisnya salah. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan ini namanya adalah beneficient. Kemudian veracity ini adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini sesuai dengan realitanya. Nah, seperti kata-kata di sini ada kata-kata bidan menyampaikan kondisi anak normal. Berarti kan jujur ya, Bu ya. Nah, ini kebenaran. Dasarnya adalah ini. Informasinya sesuai, akurat. Maka jawabannya adalah C, veracity. Kenapa tidak non-malefisien? Karena non-malefisien ini artinya adalah tidak merugikan. Jadi, bidan melakukan upaya yang tidak merugikan pasien, tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan cedera. Kalau justice ini adalah bidan melakukan tindakan yang tidak membeda-bedakan pasien, adil, sama. Jadi pasien dianggap setara, sama ya. Ini merupakan cermin dari
profesionalitas. Dan tidak nampak di soal ini, yang nampak di antara 5 ini adalah bidan berperilaku bahwa menyampaikan kondisi anak normal. Berarti yang cocok adalah veracity ya Bu, atau kejujuran ya. Paham ya Bu sampai sini? Oke, baik. Saya rasa 10 soal sudah saya sampaikan Ibu terkait materi asuhan pada bayi, balita, dan juga anak ya Bu. Meskipun di tengah-tengah saya selipkan 2 soal tentang etika ya. Meskipun etikanya juga tentang askep anak ya Bu. Karena itu nanti semoga bermanfaat bagi Ibu. Paling tidak Ibu pernah mendengar apa itu prinsip etik ya, apa itu konflik pencegahan etik, sehingga nanti kalau soalnya keluar pada saat hukum Ibu bisa menjawab gitu ya Bu. Nah mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Bu sebelum saya akhiri untuk sesi kita pada hari ini. Jadi hari ini ada 4 sesi ya Bu. Tadi ada Bu As, kemudian Bu Wuri, Bu Ana, dan terakhir saya untuk melakukan bimbingan hukum pada ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan Bu atau sudah capek, sudah lelah ya Bu? Oke, nah harapan kami nanti semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu, dan mohon nanti belajarnya jangan hanya dari materi yang ada dari kampus saja ya Bu. Jadi Ibu semakin banyak membaca soal, entah itu latihan-latihan sendiri, mungkin membeli bukunya, misalkan buku soal-soal latihan UKOM, atau Ibu ikut bimbel-bimbel di luar juga boleh, atau Ibu ikut try out yang ada di kampus maupun ada di luar, ini juga sangat diperbolehkan ya Bu. Semakin banyak berlatih, maka Ibu akan semakin terbiasa untuk mengerjakan soal, dan nanti pada saat UKOM Ibu akan tidak kaget lagi dengan soal UKOM, gitu ya Bu. Baik, mohon maaf ya Bu apabila hari ini ada yang kesalahan dari saya terutama dalam tutur kata maupun dalam tindakan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, dan harapan kami semoga Ibu lulus UKOM 100% ya Bu, 21 mahasiswa ya. Amin. Amin. Oke, untuk pertemuan hari ini mohon izin saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu. banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Mohon izin undur diri ya Bu. Baik Ibu.